Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Andi Nur Atifah dan hari ini saya ingin membawa Anda dalam sebuah perjalanan singkat, yaitu mengenal dan membangun identitas diri atau personal branding yang kuat. Menurut Anda, apa pertama yang terlintas di benak orang lain ketika mendengar nama Anda? Nah, jawaban itulah adalah personal branding Anda. Secara sederhana, personal branding adalah bagaimana kita mengambil kendali atas persepsi orang lain terhadap diri kita. Ini adalah janji yang kita tawarkan kepada dunia. Penting untuk diingat, ini bukan tentang pencitraan, tapi tentang otentisitas yang dikelola. Di era digital dan persaingan ketat ini, personal branding sangat krusial. Personal branding membuat kita yang pertama menonjol di tengah keramaian, yang kedua membuka peluang baik akademik maupun karir, dan yang ketiga membangun kepercayaan atau kredibilitas. Singkatnya, kita adalah produk dan personal branding adalah merek kita. Nah, untuk memahami personal branding saya harus melihat dua hal yang paling melekat dalam diri. Dua aset ini sering dikomentari orang lain dan muncul secara natural. Aset pertama adalah pemecahan masalah sistematis atau problem solving. Saya melihat diri saya sebagai pribadi yang tidak hanya mencari masalah, tapi mencari akarnya. Saya senang menghadapi tantangan yang menuntut pemikiran kritis dan analitis. Aset kedua adalah storytelling digital atau digital naratif. Saya punya kecenderungan kuat untuk menceritakan kembali ide atau pengalaman yang kompleks menjadi narasi yang mudah dipahami di media digital. Ini bukan sekedar posting, tapi menciptakan koneksi yang bermakna. Nah, bagaimana kemampuan ini terlihat? Untuk berpikir kritis, misalnya dalam tugas proyek, saya sering mengambil peran sebagai strukturis. Saya fokus pada kerangka berpikir, memilah mana yang penting, dan menyusun langkah yang logis. Kemampuan ini secara langsung meningkatkan kepercayaan diri saya. Saya tidak khawatir salah bicara, karena saya yakin dengan proses berpikir yang saya ikuti. Sikap tenang dan meyakinkan saat presentasi atau debat lahir dari persiapan dan analisis yang matang. Storytelling digital adalah wadah bagi energi posisi saya. Saya percaya konten yang paling kuat adalah konten yang asli. Saya tidak berpura-pura tahu segalanya. Saya hanya membagikan proses belajar dan pengalaman dengan bahasa yang santai. Hal yang paling saya jaga adalah konsistensi antara diri saya di dunia nyata dan di dunia digital. Jika di lingkungan formal saya dikenal sebagai orang terstruktur, maka konten saya pun harus mencerminkan hal yang sama. Kepercayaan lahir dan keselarasan ini. Apa manfaat dari personal branding yang jelas dan konsisten? Karena personal branding ini, saya lebih mudah diterima di lingkungan baru dan lebih cepat dipercaya untuk memegang tanggung jawab. Nah, dua aset ini, pemikiran analitis dan narasi autentik, bukan sekedar hobi, tapi modal karir di masa depan. Jadi, personal branding saya dibentuk oleh pemikiran analitis, kepercayaan diri, dan narasi digital autentik. Bagi saya, personal branding adalah proses memahami diri sendiri, bukan meniru orang lain. Berani tunjukkan sisi terbaik Anda dengan cara yang jujur dan nyaman. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mari bersama-sama membangun merek diri yang berdampak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.